Pagi hari telah tiba. Andre yang masih tidur sedang bermimpi buruk. Dia memimpikannya wajah Reza yang sedang berbicara di hadapannya dan berkata, "Aku jatuh cinta padanya. Kurasa akhirnya aku bertemu dengan wanita yang ditakdirkan untukku," ucap Reza dalam mimpi Andre. Lalu Andre terbangun dan tersadar itu hanya mimpi. Andre melihat ke samping. Rupanya Reza sudah tidak ada di tempat tidurnya. Di sisi lain, ternyata Reza berada di atap sedang sarapan dengan Bella di luar. Dia sangat menikmati makanannya yang berada di atas meja. "Bella, bagaimana makanan seharga 15 ribuan bisa sangat enak?" ucap Reza terlihat senang menikmati makanan itu. Seleramu bagus. Kamu mau lagi? Hanya 3.000 untuk tambah nas. Mau? Tanya Bella. Ya. Jawab Reza. Oke. Ucap Bella. Kemudian Bella pergi ke dapur untuk mengambil nasi. "Aku bersama wanita yang ditakdirkan untukku dan sahabatku. Ini benar-benar surga. Hahaha," ucap Reza berbicara sendiri kegirangan kemudian berbaring. Andre sedang berlari ke atas untuk mencari Reza. Sesampainya di atas dia terkejut rupanya ada Reza sedang berbaring dan terlihat ada makanan di situ rupanya Reza sedang sarapan bersama Bella. Bella pun datang membawa nasi dengan semangkok penuh. Dan dia melihat ada Andre di sana. "Kamu tampak sangat terkejut. Ada yang hilang?" tanya Bella ke Andre. Andre pun menghampiri mereka. "Ah, terima kasih telah mengizinkanku menginap di rumahmu kawan. Mau makan bersama kami kawan?" ucap Reza sambil mempersilahkan duduk. "Anda seharusnya bilang sebelum naik kemari. Saya mencari Anda. Karena tiba-tiba Anda menghilang," ucap Andre. "Kenapa cara berbicara kalian sangat formal?" tanya Bella. "Ya, tampaknya Andre malu jika ada orang asing." "Hahaha," ucap Reza. "Seharusnya Anda merapikan kasur Anda setelah tidur di rumah saya," ucap Andre. "Tentu saja. Biarkan aku makan dulu," ucap Reza. Kemudian Andre menepuk tangan Reza. "Rapikan. Sekarang," ucap Andre. "Akan kulakukan, kawan," ucap Reza. Andre dan Reza pergi kembali ke rumah Andre. Saat mereka berdua pergi, Bella makan sambil nonton berita di handphonenya dan tak sengaja melihat berita kasus Reza saat di pesawat itu. "Putra pimpinanmu terkena masalah lagi?" tanya Bella ke Andre. Andre dan Reza berbalik dan mereka terkejut mendengarnya. "Ada apa dengannya?" tanya lagi Bella. "Apa itu?" tanya Reza berbisik ke Andre. "Entahlah," ucap Andre berbisik. "Itu insiden yang mana?" tanya lagi Reza berbisik. "Hei, Andre kamu ada di TV," ucap Bella sambil menonton. "Itu insiden yang baru," ucap Reza berbisik ke Andre. Sikap kurang ajar konglomerat generasi ketiga menimbulkan kontroversi. Geber Group, pihak yang terkait belum menyatakan posisi mereka. Orang yang terlibat telah dilaporkan ke kepolisian daerah. Orang-orang berpikir mereka menutupi atau bahkan melobi insiden tersebut, ucap reporter berita TV di handphone Bella. "Menutupi dan melobi insiden tersebut," ucap Bella. "Bella," ucap Reza. "Kamu akan sibuk lagi. Kamu harus mengawasi bocah manja itu," ucap Bella ke Andre. "Bocah manja?"
Kenapa menyebutku begitu? Ucap Reza dalam hati. Jika terlahir kaya, seharusnya dia bersyukur dan hidup dengan tenang. Dia bersikap buruk dan menghabiskan uang agar tidak dipenjara. Kita harus menyingkirkan orang seperti ini. Mereka jahat. Jika dia ada di hadapanku, akan kuakhiri nyawanya. Ucap Bella. Dia. Ucap Reza dalam hati. Jika mau, aku bisa saja melaporkanmu ke stasiun TV karena mengeluarkan uang untuk menyelamatkannya. Tapi aku sangat sibuk. Jadi, tidak akan kulakukan. Ucap Bella. Cobalah melakukannya. Ucap Andre. Apa? Tanya Bella. Lakukan yang kamu mau. Jangan menahannya. Ucap Andre kemudian pergi. Reza terdiam bengong karena masih memikirkan yang dikatakan Bella tentang bocah manja. Andre melihat Reza yang diam dan bengong. Kemudian dia menghampiri Reza dan menepuk pundaknya dan menyeretnya pergi. Rapikan kasurnya. Ucap Andre sambil menyeret Reza. Setelah mereka pergi, Bella melanjutkan makannya dan tiba-tiba ibunya Bella menelepon. Bella hanya terdiam ketika melihat ibunya menelepon. Di kamarnya Andre sedang berganti baju dengan setelan jas untuk pergi kerja, dan Reza sedang duduk di kasurnya sambil merenung. Aku kehilangan harapan. Dia menyebutku bocah manja. Dia tidak menyebutku dengan panggilan lain. Dia menyebutku bocah manja. Bagaimana dia bisa salah paham begitu? Aku tidak bisa begini terus. Aku harus meluruskannya. Ucap Reza. Kemudian Reza berdiri dan berkata, untuk meluruskan kesalahpahaman antara aku dan Bella, aku harus membuat keputusan tegas. Ucap Reza ke Andre. Kamu mau apa? Tanya Andre. Aku akan meluruskan situasi membingungkan ini. Ucap Reza. Kemudian Andre berbalik badan dan memegang pundak Reza. Jangan berkeliaran dan membuat masalah. Kembalilah ke hotel. Tetaplah di sana, mengerti? Ucap Andre kemudian dia pergi bekerja dan meninggalkan Reza di rumahnya. Tidak. Aku butuh waktu lama bertemu dengan wanita takdirku. Aku tidak bisa terus menjadi bocah manja. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak jahat. Ucap Reza berbicara sendiri. Di sisi lain, Geber Group sedang mengadakan rapat penting perusahaan yang dipimpin oleh Pak Ridwan. Tampaknya Pak Ridwan dan para pegawai di ruang rapat itu sedang kesal dan stres. Akibat insiden itu mengakibatkan berdampak buruk bagi perusahaan. Situs web belanja rumahan mulai mendapatkan komentar buruk. Konsumen supermarket dan tos serba menurun drastis. Ucap Pak Dodit, yaitu Presiden Direktur Distribusi Geber Group. Tentu saja, orang-orang ingin memboikot perusahaan kita. Ucap Bu Nita, yaitu Presiden Waralaba Restoran Geber Group. Jika ada boikot, pangan Geber Group yang akan paling merugi. Ucap Pak Dadan, yaitu Direktur Eksekutif Riverfood. Bagaimana dengan nilai saham kita? Ucap Pak Ridwan, yaitu CEO Geber Group dan Presiden Direktur Pangan Geber Group. Bukan hanya nilai saham perusahaan utama, tapi saham distribusi, waralaba makanan, pengiriman dan lainnya juga terus menurun. Ucap Erwin, yaitu manajer manajemen pembantu. Dahulu, orang-orang bilang bahwa negara dan rumah tangga harus tenang. Ucap Pak Dodit.
Kenapa harus berbelit-belit? Kak, tolong ajari anak kakak dengan benar. Lihat kekacauan yang dia buat. Ucap Bunita ke Pak Ridwan. Bunita adalah adik dari Pak Ridwan. Bunita, di sini juga ada orang lain. Tolong jangan membuat komentar yang tidak pantas. Ucap Erwin. Haha, beraninya kamu bicara begitu kepada bibimu. Kamu seharusnya menjaga adikmu. Kamu tidak sopan. Ucap Bunita. Hei, ini bukan kali pertama Reza menyebabkan masalah. Dan jangan kelewatan. Geber Group juga pasti kesal dengan ini. Ucap Pak Dodit ke Bunita. Bagaimana bisa aku tidak kelewatan? Kamu tahu berapa uangku yang hilang dalam sehari? Ucap Bunita dengan nada tinggi. Bukan kamu saja. Mengerti? Ucap Pak Dodit. Astaga. Kamu yang pertama mengeluh dari pagi tadi. Ucap Bunita. Hei. Saham milikmu bahkan tidak banyak. Ucap Pak Dodit. Sahamku banyak. Ucap Bunita. Karena kesal mendengarkan mereka berdua bertengkar, Pak Ridwan pun memukul meja sangat keras dengan tangannya sampai meja rapat itu bergetar dan suaranya menggema ke seluruh sudut ruangan. Akhirnya semua yang ada di ruangan rapat itu pun terdiam. Aku meminta kalian berkumpul untuk memikirkan solusinya, bukan untuk mempermalukan diri dengan pertengkaran keluarga. Nilai saham kita jatuh. Kita harus melakukan sesuatu soal ini. Ucap Pak Ridwan sangat marah kemudian memukul meja lagi dan merobekkan kertas lalu dilempar. Tiba-tiba Reza membuka pintu ruangan rapat itu dan datang berjalan dengan santainya. Aku punya solusinya. Ucap Reza kemudian berjalan santai menuju Pak Ridwan dan berdiri di sampingnya.